Baiklah Bapak Ibu Saudara semua, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Seberapa kita yang sudah hadir di tempat ini tidak mengapa, seberapa kita yang sudah hadir, yang Tuhan gerakkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menggali firman Tuhan, dan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Seberapa kita yang sudah hadir di tempat ibadah ini, Tuhanlah yang menolong kita dalam segala kesehatan, kekuatan, dan juga memberkati dalam pekerjaan kita. Semuanya kiranya Tuhan yang menolong segenap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam pembedahan Alkitab, bagaimana kita menggali Alkitab secara konsisten dan bertanggung jawab, yang juga akan memperbekali kita tentang prinsip-prinsip atau pengertian-pengertian rohani. Alangkah baiknya kita akan naikkan beberapa lagu pujian untuk kita menyembah Tuhan dan untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dapat
Ibu saudara sekalian, dari pujian ini kita belajar banyak hal, bahwa kekuatan yang ada di dalam diri kita sebenarnya adalah juga intervensi atau berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Sebenarnya jikalau kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita, seluruh sejarah kehidupan kita, bahkan sebenarnya kita tidak dapat menjalani kehidupan ini sampai detik ini saudara-saudara sekalian, jikalau kita menilik seluruh latar belakang kehidupan kita. Namun karena pertolongan anugerah Tuhan, pertolongan dan anugerah Tuhan itulah yang memampukan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan naikkan satu pujian kembali, yaitu Yesus Kau Kebenaran yang Menyelamatkanku. Bersama kita bangkit berdiri. Aku hidup, terima kasih Tuhan. Ku hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku, sekali lagi, dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, seberapa sidang jemaat Tuhan yang Tuhan gerakkan hatinya untuk datang beribadah ke tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang memberkati mereka dalam segala kesehatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhanlah juga yang akan memampukan kami sebentar lagi akan merenungkan, akan membedah, akan mempelajari prinsip-prinsip di dalam menggali Alkitab dan juga prinsip-prinsip di dalam kami menyampaikan berita Alkitab. Bukan hanya kami menggali Alkitab, namun penting juga kami mempelajari bagaimana cara kami menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati juga hamba-Mu yang hina ini, sehingga hamba bisa menyampaikan dengan sederhana dan juga sidang jemaat Tuhan boleh mengerti dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa kami yang di surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya kemurahan, anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita bersama, baik hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara semuanya, memang ibadah PA kita biasanya terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dan seterusnya. Namun saya bukan berarti tidak konsisten di dalam materi pembelajaran di dalam ibadah PA kita. Namun saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca Matius pasal yang kelima ayat yang pertama dan seterusnya nanti masuk di dalam Matius pasal yang ke-6, alangkah baiknya kita juga diperbekali dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga ketika kita nanti masuk di dalam Matius pasal yang kelima dan seterusnya, kita juga nanti bisa menggali secara bersama-sama dan juga bisa mengidentifikasi secara bersama-sama prinsip-prinsip Alkitab. Itulah motivasi, tujuan saya mengambil bagian ini, yaitu di dalam ilmu mempelajari tentang bagaimana menyampaikan dan bagaimana juga menggali firman Tuhan. Dan juga saudara-saudara sekalian, yang kedua yaitu kita sudah mempelajari ilmu hermeneutik, yaitu ilmu di dalam menafsirkan Alkitab. Nah, ilmu hermeneutik ini akan mati jikalau kita tidak mempelajari ilmu homiletik, yaitu ilmu di dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Percuma penggaliannya bagus Pak, semuanya ada prinsip literal, prinsip kontekstual, prinsip preposisi, genre, sejarah, alegoris, historis, semuanya kita selidiki dengan bagus sekali. Namun kita tidak memiliki cara atau tidak memiliki metode di dalam menyampaikan apa yang sudah kita gali, sehingga prinsip hermeneutik di dalam menafsir Alkitab dengan prinsip homiletik ini tidak bisa dipisahkan Pak. Ini seperti mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, hermeneutik itu adalah perangkat-perangkatnya Pak. Alat-alat atau persiapan khotbah itu adalah ilmu hermeneutik itulah. Itulah persiapan khotbahnya. Dan cara berkhotbah itulah yang dinamakan homiletik atau ilmu di dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Kira-kira bisa dapat saudara-saudara ya. Sehingga ini harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya apa yang sudah kita pelajari tidak eman Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, saya akan to the point saja saudara-saudara. Nah, di dalam ilmu homiletik hanya ada dua prinsip yang harus kita ketahui. Jikalau kita melihat ilmu hermeneutik kan ada tiga prinsip kan, yaitu ada observasi, yaitu penyelidikan, ada interpretasi yaitu penafsiran, dan ada aplikasi yaitu adalah penerapan di dalam ilmu menafsirkan Alkitab atau ilmu hermeneutik. Namun di dalam ilmu homiletik hanya ada dua saudara-saudara, yaitu dinamakan dengan istilahnya adalah preparing atau persiapan dan juga delivering. Artinya adalah penyampaian berita firman Tuhan. Nah, ini harus diingat, hanya ada dua prinsip di dalam menyampaikan berita firman Tuhan, persiapan dan juga penyampaian saudara-saudara. Oke, alangkah baiknya apa sih yang dinamakan dengan homiletik itu bro? Yang pertama saudara-saudara, homiletik saudara sekalian pengertiannya adalah di dalam bahasa Yunani dikatakan homiletika, itu di dalam bahasa Yunaninya. Artinya saudara-saudara sekalian, jikalau kita melihat asal usul kata atau kata dasar dari kata homiletika itu adalah tekne saudara sekalian, yaitu ilmu pergaulan.
atau sederhananya dikatakan ilmu bercakap-cakap. Makanya ilmu homiletik sangat erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Tidak bisa dipisahkan. Ilmu homiletik itu erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Itu juga tidak bisa dipisahkan. Karena ada kata teknik di sana. Di dalam terjemahan modernnya nanti akan mengatakan teknik. Jadi bagaimana teknik di dalam menyampaikan firman Tuhan, bagaimana teknik di dalam berkomunikasi, itulah yang dinamakan ilmu homiletik. Namun karena homiletik ini diperuntukkan kepada Alkitab, sehingga komunikasi yang kita sampaikan adalah komunikasi yang berbasis tentang firman Tuhan, bukan hanya berbasis tentang hal-hal sekuler. Walaupun tentu metode-metode yang digunakan tetap bisa dipakai atau tetap bisa diperuntukkan kepada orang-orang sekuler, seperti di kuliah barangkali persentase, seperti wawancara, seperti WL, seperti singer. Nah, ilmu komunikasi atau ilmu homiletik ini juga bisa merembet kepada bidang-bidang studi yang lain, saudara-saudara. Jadi dalam kata Inggris homiletik, teknik membuat khotbah berdasarkan suatu bagian Alkitab yang mengatakan hal yang sama seperti yang ada di dalam Alkitab. Nah, inilah sulitnya, saudara. Jadi kita menyampaikan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, bukan apa yang dimaksudkan oleh kita. Jadi bagaimana apa kata Alkitab pada masa itu, bukan apa kata kita pada masa ini. Apa pengertian Alkitab pada masa itu loh. Bukan apa pengertian kita tentang Alkitab itu pada masa sekarang. Jadi itu harus digarisbawahi dulu. Jadi kita akan mengatakan apa kata Alkitab pada masa itu. Sehingga dari situ kita bisa nanti akan mengambil pelajarannya. Barulah kita bisa mengambil pelajarannya, saudara-saudara sekalian. Nah, di dalam ilmu homiletik ini kompleks, Bapak Ibu. Kalau kompleks yang saya maksudkan adalah tercangkum banyak bidang-bidang studi di sana. Ada ilmu komunikasi seperti yang saya katakan. Ada ilmu hermeneutik, kan iya kan? Penggalian-penggalian atau persiapan-persiapannya. Ada ilmu psikologi di sana. Dan juga ada ilmu sejarah di sana. Ada ilmu teologi di sana. Ada juga ilmu bahasa di sana. Jadi ilmu homiletik ini merembet, mencangkup, masuk di dalam banyak bidang studi, saudara. Harus pintar komunikasi mungkin, harus pintar juga sejarah, harus pintar cerita-cerita Alkitab, harus pintar bahasa, harus pintar psikologi, bagaimana menimbang si pembicara, harus pintar membuat jembatan-jembatan. Sehingga di dalam ilmu berkhotbah ini tercangkuplah banyak bidang-bidang studi. Makanya ketika kami kuliah di seminari, saudara-saudara, ilmu homiletik ini baru akan diajarkan ketika kami semester 5, 6, 7 dan semester skripsi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun saya menimbang kami sudah menjalani 4 tahun di sini, sehingga hal ini sudah selayaknya lah saya beritahukan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan tipikal orang yang menyampaikan berita firman Tuhan. Ini loh hasil penggalianku, itu ini loh. Enggak, Bapak Ibu. Itu sudah usang, seperti itu sudah usang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sepertinya itu tidak terlalu bisa lagi dipakai untuk zaman yang sekarang. Saya bukan hanya memberikan ini loh ketela kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kan mau ketela kan? Ini loh ketelanya, enggak. Namun saya memberikan cangkul juga kepada Bapak Ibu. Saya memberikan bagaimana cara-cara menyangkul, bagaimana cara-cara mencabut rumput, bagaimana cara-cara memupuk, sehingga Bapak Ibu bisa menanam ubi sendiri, mencangkul sendiri, dan juga bisa mendapatkan ubi sendiri. Nah, begitulah motivasi saya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan, prinsip-prinsipnya itu juga lah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pelit dengan ilmu, dan juga supaya kita bisa berkembang, bertumbuh secara bersama-sama. Dan juga inilah yang diinginkan oleh Tuhan sebagai pemuritan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemuritan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 dikatakan ternyata ada pemuritan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mungkin Bapak Ibu akan berkata, bro, saya tidak terlalu mungkin bisa menyampaikan berita firman Tuhan. Juga saya sudah terlalu banyak pekerjaan, sehingga saya tidak punya waktu untuk nanti menyampaikan firman Tuhan. It's okay. Siapapun nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan tidak dipaksa, sesuai dengan gerakan hatinya. Namun saudara-saudara sekalian, ini tidak sia-sia nantinya. Bapak Ibu nanti bisa melihat atau bisa mengerti Alkitab, atau bisa melihat ajaran-ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Karena kita sudah mempelajari prinsip-prinsip di dalam menafsirkannya. Sehingga walaupun Bapak Ibu nanti tidak menyampaikan berita firman Tuhan,
Tapi puji Tuhan, saya bersyukur, saya berharap ada Bapak Ibu nanti yang akan juga menyampaikan firman Tuhan. Namun jikalaupun tidak, Bapak Ibu nanti akan bisa mengerti firman Tuhan dengan baik dan juga bisa mengamalkannya. Dan juga Bapak Ibu bisa nanti mengevaluasi dan melihat ajaran-ajaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip Alkitab yang sudah kita pelajari. Sehingga ini tidak sia-sia Bapak Ibu ya. Jadi ilmu homiletik kita sudah pelajari, ilmu berkomunikasi, ilmu menyampaikan berita firman Tuhan. Nah, di dalam hal yang lain dikatakan ilmu homiletik ini tergolong ilmu praktika yang mempelajari cara-cara dan metode-metode mempersiapkan isi khotbah dan menyampaikannya dalam pelayanan sehingga orang mengerti dengan baik dan benar. Sehingga ilmu homiletik itu saudara seperti ini. Apa yang dimaksudkan Alkitab harus diterima oleh sidang jemaat. Itulah yang dimaksudkan ilmu homiletik. Jadi apa maksud Alkitab yang sejujur-jujurnya? Dan apa maksud Alkitab yang jujur ini diterima baik oleh sidang jemaat. Namun kan kita sudah tahu ada gap yang membatasi ini, yang menghalangi ini, ada jurang yang menghalangi, yaitu budaya, ya kan, sejarah dan juga bahasa dan juga ada budaya-budaya bangsa Israel dan seterusnya. Nah, gap inilah yang harus kita jembatani. Itulah tugas seorang pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Itulah tugas homiletik saudara-saudara sekalian. Oke, nah sebenarnya ada banyak jenis-jenis khotbah saudara. Baru dengar kan? Jadi jenis-jenis khotbah itu yang pertama adalah ada khotbah tematik. Ini yang biasa saya sampaikan. Khotbah tematik sama dengan khotbah topikal. Biasanya memiliki tema Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada tema-temanya. Ya, ada tema-tema dari ilmu homiletik ini saudara, atau ilmu berkhotbah saudara sekalian. Sepertinya jikalau Bapak Ibu melihat saya di dalam berkhotbah, saya selalu memberikan tema-tema saudara sekalian. Temanya ini, setelah itu ada poin-poinnya kan? Ada poin-poinnya. Poin yang pertama ini, poin yang kedua ini, poin yang ketiga ini. Itulah yang dinamakan khotbah tematik atau khotbah topikal saudara. Namun ada yang kedua, yaitu khotbah tekstual atau sering disebutkan dengan khotbah naratif. Nah, khotbah tekstual, khotbah naratif ini sering disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Apa itu khotbah tekstual, khotbah naratif? Yaitu khotbah tentang cerita. Jadi dia mengambil sebuah cerita, katakanlah itu cerita tentang Balak, katakanlah itu cerita tentang Saul, katakanlah itu cerita tentang Daud. Dari awal hingga akhirnya cerita itu kita mengerti. Itulah yang dinamakan khotbah naratif atau khotbah tekstual. Satu teks saudara sekalian. Nah, khotbah tekstual ini tidak harus punya poin. Enggak harus punya poin. Namun khotbah tematik itu bisa punya poin saudara. Harus memang punya poin. Namun khotbah tekstual atau khotbah naratif tidak harus punya poin. Namun kita bisa melihat cerita dari awal sampai akhir, kita tahu ceritanya. Contoh cerita tentang Daud, kita tahu ceritanya. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita itu. Nah, itulah yang akan disampaikan sehingga tidak harus memiliki poin. Namun khotbah naratif atau tekstual ini bisa juga memiliki poin. Jikalau Bapak Ibu melihat saya pernah menyampaikan cerita tentang Daud yang melawan Goliat, itu kan khotbah naratif saudara ya. Kan khotbah cerita kan. Nah, saya juga bisa membuat poin-poinnya di sana. Bagaimana Daud menolak perkataan-perkataan yang melemahkan. Dan juga Daud bersandar kepada Tuhan. Dan juga ada temanya. Bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan Daud. Sehingga baik itu khotbah tekstual atau naratif itu juga bisa memiliki poin. Namun bisa juga tidak memiliki poin saudara. Namun yang ketiga ada khotbah tokoh atau khotbah tempat. Jikalau Bapak Ibu lihat Kak Olpi pernah sekali mengkhotbahkan cerita tentang tempat di dalam Matius pasal yang keberapa itu saya lupa itu. Nah, dikhotbahkan tentang tempat, tentang suku, satu suku ya. Ya, satu suku. Nah, khotbah tokoh ini juga ada. Contoh khotbah tokoh tentang Daud. Jadi dari awal sampai akhir kita tahu Daud di mana lahir. Daud ayahnya siapa? Daud itu jadi raja kapan? Daud itu siapa istrinya? Daud itu berapa tahun menjadi raja? Daud itu siapa anaknya? Daud itu biografinya apa? Daud itu bagaimana kematiannya? Siapa-siapa aja yang diperintah? Jadi dari awal sampai akhir cerita tentang Daud itu, dari kelahiran sampai kematiannya kita tahu. Ini dinamakan khotbah tentang tokoh. Saya memang tidak pernah mengkhotbahkan ini, namun suatu saat saya akan mengkhotbahkan tentang ini saudara-saudara sekalian. Namun walaupun jenis-jenis khotbah ini ada 3, sebenarnya topiknya cuma satu Bapak Ibu. Khotbah itu harus ekspositori. Maksudnya adalah harus keluar dari dalam keluar saudara.
Jadi biarlah ayat itu yang menceritakan dirinya sendiri. Jadi muncul pengertian-pengertian itu dari dalam keluar. Jadi bukan pengertian kita yang kita masukkan ke dalam ayat itu, namun ayat itu yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Nah ini yang sulit. Ayat itu yang menceritakan dirinya sendiri, itulah yang dinamakan sebagai induksi. Jadi mengeluarkan dari dalam keluar atau ekspos, dikeluarkan makna-makna dari dalam keluar. Bukan deduksi, memasukkan ide kita kepada Alkitab. Itu namanya eksegesis. Namun eksegesa adalah mengeluarkan dari dalam keluar. Nah itulah yang dinamakan. Jadi baik itu khotbah tematik, tekstual, tempat, itu haruslah menggunakan khotbah ekspositori. Dikeluarkan makna awalnya itu. Kendati pun saudara, arti dari ayat itu kita tidak sukai, seorang pengkhotbah harus tunduk kepada ayat itu. Itu sulitnya. Jadi ada sebuah ayat Alkitab yang mungkin kita tidak sukai ayat itu. Namun biarlah ayat itu yang menceritakan dirinya sendiri. Kita tidak bisa membantah ayat itu, nggak bisa. Seperti yang saya katakan, mungkin banyak orang tidak suka bahwa saya mengatakan perempuan itu boleh mengajar. Banyak mungkin yang tidak suka kalangan GPT Tabernakel. Namun memang itulah arti sebenar-benarnya saudara-saudara. Perempuan itu mengajar. Hal itu bisa ketahui dari sejarah-sejarah yang ada. Walaupun para pemimpin dahulu tidak menyukai hal itu. Tapi seorang pengkhotbah harus tunduk kepada ayat itu saudara-saudara. Itulah yang dinamakan ekspositori. Nanti saya akan jelaskan secara lebih detail lagi saudara-saudara. Nah jenis-jenis khotbah ini ada fungsinya saudara-saudara sekalian. Fungsinya itu bisa sebagai kerikma. Kerikma itu sebagai rema saudara sekalian, sebagai rema. Nah ini biasanya adalah untuk orang yang kurang percaya atau orang yang belum percaya saudara. Yaitu ajakan untuk bertobat. Ini penting sekali. Jadi khotbah itu berguna setidaknya 4 hal. Yaitu bisa untuk ajakan untuk bertobat. Maksudnya begini, firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Sederhananya begitu. Supaya orang percaya dan bertobat. Sehingga meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama. Namun ingat, seorang pengkhotbah enggak boleh harus selalu membahas tentang dosa. Saya juga tidak suka Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan itu tidak selalu membahas tentang dosa. Firman Tuhan itu mengajar. Firman Tuhan itu menghibur, menguatkan, merubah keadaan sosial. Nah ini harus dipahami oleh seorang pengkhotbah. Saya melihat, saya bukan anti tentang dosa, enggak. Saya suka akan hal-hal itu. Tapi ingat, seorang pengkhotbah enggak boleh apa-apa selalu membahas tentang dosa. Enggak boleh Bapak Ibu. Kita sudah lihat kan, firman Tuhan berguna untuk mengajar, menatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar dan seterusnya. Sehingga firman Tuhan itu enggak boleh hanya satu arah. Fungsinya adalah untuk ajakan bertobat atau untuk menyatakan kesalahan. Jikalau Bapak Ibu melihat saya di dalam berkhotbah, hampir jarang saya menyampaikan berita firman Tuhan yang berkaitan tentang dosa. Bukan berarti saya nggak pernah, saya pernah. Namun saya melihat teman-teman saya sudah ke arah sana, sehingga saya harus membalanskan ini semua. Bukan berarti itu salah, itu baik saudara. Membahas tentang supaya kita bertobat, berbuat baik, dan menyenangkan hal Tuhan, meninggalkan cara hidup yang lama, dan seterusnya. Namun ingat, fungsi firman bukan hanya itu, mengajar. Jadi membuat kita cerdas. Oh nanti kita akan berkata, bro, nanti firman Tuhan itu hanya sebatas pemikiran kita, enggak kita amalkan. Kita hanya pinter Alkitab aja, tapi kita enggak bisa melakukannya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Benarlah firman Tuhan itu haruslah kita mengerti lebih dahulu. Harus. Bagaimana mungkin kita mengamalkan apa yang tidak kita mengerti? Iya kan? Memang tahap awalnya kita pinter Alkitab dulu. Itu tahap awalnya memang. Kita mengerti Alkitab dan kita baru mengamalkan apa yang kita mengerti itu. Daripada kita mengamalkan apa yang tidak kita mengerti, itu bahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ada gunanya firman Tuhan untuk mengajar, itulah yang saya lakukan hari ini. Menghiburkan. Makanya Bapak Ibu jika melihat khotbah-khotbah saya jangan khawatir. Peran Roh Kudus, Tuhan adalah kekuatanku. Sehingga firman Tuhan itu saya bawa selalu mengajar, menghiburkan dan juga menguatkan hati seseorang. Tapi ingat, firman Tuhan yang menegur kesalahan kita itu tentu tidak salah. Namun firman Tuhan fungsinya bukan hanya itu. Oke ya? Nah sekarang kan kita sudah semakin luas cara pandangnya, kita sudah semakin luas. Oke. Nah hubungan hermeneutik dan homiletik saudara-saudara, yaitu hermeneutik itu seperti alat berat ini loh saudara. Yang ada di slide. Jadi hermeneutik itu seperti mesinnya.
Mesin dari alat berat ini, mesinnya itulah hermeneutik. Maksudnya ilmu menafsir Alkitab itu loh. Prinsip sejarah, kontekstual, literal, presuposisi, genre, ada juga alegoris, ada juga simbolis. Nah itulah perangkat-perangkatnya saudara. Itulah mesinnya. Itulah persiapan di dalam berkhotbah. Nah homiletik itu adalah cangkangnya ini saudara. Jadi dia eksekutornya itu saudara sekalian. Nah begitulah hubungan antara homiletik dan hermeneutik saudara. Ini saya buat supaya Bapak Ibu mengerti. Sehingga kedua-dua ini harus berjalan secara bersama-sama. Makanya itu seperti mata rantai yang tidak bisa dipisahkan saudara-saudara. Oke, nah alat-alat bantu hermeneutik itu ada saudara. Yaitu kamus Alkitab, ini alat-alat bantu. Semuanya bisa diinstal Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab, tafsir Alkitab, Alkitab edisi studi, interlinear Bible, sejarah Alkitab. Ini semua inilah amunisi kita Bapak Ibu. Inilah perangkat-perangkat kita. Inilah senjata-senjata kita di dalam menggali Alkitab itu. Inilah alat-alat bantu kita di dalam menggali Alkitab itu. Semuanya bisa diinstal Bapak Ibu Saudara ya. Nanti dibuka lagi, semuanya bisa diinstal. Nah, saya masuk kepada preparing. Nah, di dalam ilmu menyampaikan firman Tuhan kan hanya ada dua. Preparing yaitu persiapan, dan yang kedua adalah yaitu delivering, yang artinya bagaimana menyampaikan. Kita masuk kepada prepare-nya dulu, persiapan-persiapan khotbah. Saya mengatakan bahwa persiapan-persiapan khotbah itu adalah prinsip-prinsip hermeneutik yang kita sudah pelajari itu. Apa-apapun yang tidak dipersiapkan saudara pasti kacau. Apa-apapun yang tidak dipersiapkan pasti kacau. Apa-apapun. Misalnya kita mau berangkat ke Batu Malang, kita tidak mempersiapkan mobil, kita tidak mencek mobil, kita tidak membawa makanan, alat-alat kesehatan, semuanya akan kacau saudara-saudara sekalian. Demikian juga dengan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus di-prepare, harus dipersiapkan. Dan preparing ini dilakukan itu di meja kita yang di belakang saudara. Maksudnya ketika kita melakukan studi, di belakang itu kita lakukan preparing ini. Prinsip kontekstual, sejarah, Alkitab, semuanya itu kita lakukan di belakang. Bukan dilakukan ketika kita berkhotbah. Seperti saya hari ini menyampaikan materi, saya sudah melakukan ini di belakang, di meja saya Bapak Ibu. Jadi preparing, penafsiran kontekstual. Saya tidak akan bahas lagi apa contoh-contohnya. Sudah terlalu banyak saya membahas contoh-contohnya. Maksudnya begini saudara. Kontekstual itu adalah ayat sebelum dan ayat sesudah. Pasal sebelum dan pasal sesudah. Itu kontekstual. Saudara-saudara ini penting sekali. Jikalau Bapak Ibu membaca satu perikop dari Alkitab, kita kan sudah menentukan satu perikop nih. Satu perikop misalnya tentang jangan khawatir. Kita sudah membaca semuanya. Dilihat, jangan dicomot-comot satu-satu ayat. Namun secara keseluruhan. Jikalau belum mengerti, kita baca pasal sebelumnya atau ayat sebelumnya atau pasal seterusnya saudara-saudara. Sampai kita betul-betul mengerti ceritanya. Nah ini penting saudara. Seperti ini, berdasarkan Alkitab, belum tentu Alkitabiah. Ini udah masuk saya kepada hal-hal yang dalam saudara ya. Berdasarkan Alkitab, belum tentu Alkitabiah. Kalau berdasarkan Alkitab, namun mencomot-comot ayat sebelum ayat yang sesudah, itu bisa menyesatkan banyak orang. Seperti yang sudah saya sampaikan di dalam 1 Korintus. Demikianlah binasa orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Jikalau hanya menggunakan ayat itu, maka sesatlah semua orang. Atau mungkin jikalau kita mengatakan Yesus datang hanya untuk bangsa Israel, hanya untuk domba-domba, yaitu bangsa Israel yang hilang. Jikalau kita hanya mengatakan atau menafsirkan ayat itu, maka kita tidak membaca pasal-pasal seterusnya, yaitu bahwa Tuhan juga menginginkan supaya memberitahukan kabar baik itu kepada segala bangsa, segala suku dan bangsa. Maka kita akan sesat saudara. Sehingga berdasarkan Alkitab, belum tentu Alkitabiah. Kira-kira dapat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus dilihat. Yang Alkitabiah itu adalah berdasarkan konteks yang ada. Menurut apa kata penulis pada saat hari itu. Bukan apa kata kita pada hari ini. Jadi berdasarkan Alkitab belum tentu Alkitabiah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah ini kita membuat kita semakin cerdas. Jadi lihat ayat sebelum ayat sesudahnya. Saya tidak akan membuat contoh-contoh lagi. Saudara-saudara ini penting. Bukankah saksi Yehovah itu menggunakan ayat-ayat Alkitab? Pernah mendengar satu denominasi saksi Yehovah? Pernah? Dia kan akhirnya mengatakan, oh saya ini saudaramu loh.
Namun pada akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan. Itu berdasarkan Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Apa yang dikatakan? Yaitu bahwa hikmat itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Nah, dia menafsirkan hikmat itu sebagai Yesus. Bagi Yesus itu adalah ciptaan. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, jadi berdasarkan Alkitab belum tentu Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara. Bukankah teologi kemakmuran? Tahu teologi kemakmuran Bapak Ibu? Kamu sukses, kamu kaya, kamu sukses, kamu kaya. Bukankah mereka itu mendasarkan denominasi gereja mereka berdasarkan ayat-ayat Alkitab? Diberikan 1, diberikan 100. Kita memberi 1 berlipat kali ganda. Apa yang kamu minta semuanya akan diberikan kepadamu. Kan itu kan ayat-ayat Alkitab. Namun mereka memperkosa ayat-ayat itu. Dia melihat ayat sebelum dan ayat sesudah, saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, berdasarkan Alkitab belum tentu Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini penting. Semua berdasarkan Alkitab kok. Kan kita kan terkadang bilang gini, kembali kepada Alkitab. Kita kan sering bilang gitu. Bukan masalah kembali kepada Alkitab, Bapak Ibu. Tapi bagaimana tafsiran kita terhadap Alkitab itu. Kita kira dapat saudara ya. Jadi bukan masalah kita kembali kepada Alkitab. Tapi bagaimana cara Alkitab itu kita tafsirkan, saudara-saudara sekalian. Nuwun sewu nggih, menitik beratkan satu itu akan sesat, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Alkitabiah itu adalah melihat semuanya secara keseluruhan, memperlakukan itu Alkitab itu dengan adil. Jadi enggak menitik beratkan satu aja. Seperti yang tadi kan orang-orang yang teologi sukses itu kan hanya dititik beratkan berkat-berkatnya saja. Kan dititik beratkan mereka. Dan juga saksi Yehova itu hanya dititik beratkan cuma ayat dalam kitab Amsal itu aja, bahwa hikmat itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Hanya itu. Jadi kesesatan adalah ketika kita menitik beratkan satu namun mengabaikan yang lain. Kira-kira sudah mulai dapat saudara ya. Nuwun sewu nggih sapurane Bu. Pengajaran tabernakel jikalau kita titik beratkan namun mengabaikan yang lain. Nuwun sewu sapurane nggih. Itu juga bisa akan menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita adil Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengatakan ini dengan segala kejujuran. Itu adil. Sehingga bukan hanya ini tok diagung-agungkan. Ini tok yang dibahas terus. Namun lihat, ada banyak sudut-sudut pandang di dalam Alkitab. Makanya kesalahan itu bukan tidak berdasarkan Alkitab. Namun kesalahan itu yang berdasarkan Alkitab menitik beratkan satu namun mengabaikan yang lain. Kira-kira dapat saudara ya. Mungkin Bapak Ibu akan berkata seperti ini. Daud, kenapa sih mengkritik pengajaran tabernakel Bapak Ibu Saudara? Selama 4 tahun menjalani 4 tahun saya di sini, saya nggak pernah mengkritik sedikit pun pengajaran tabernakel, nggak pernah. Bapak Ibu lihat kan selama 4 tahun saya di sini. Dan jujur di hadapan Tuhan, saya pun ogah mengkritik itu atau mengevaluasi itu. Jujur Bapak Ibu, ogah. Banyak risiko-risiko. Dan juga kebanyakan senior-senior saya yang dahulu itu nggak mau menerima sudut pandang dari yang lain. Sulit sekali, nggak tahu. Sepertinya mungkin pengajaran tabernakel itu tanda petik ya, sedikit mencuci otak para orang-orang lain, saudara sekalian. Nah, namun saudara, ketika saya membahas kitab Yehezkiel, saya membaca akhir-akhir ini, Yehezkiel pernah ditegur oleh Tuhan loh begini. Yehezkiel, kamu itu tahu loh bangsa Israel ini sudah mulai melenceng sesat loh. Kenapa nggak kamu tegur? Bahasa sederhananya itu begitu. Kamu tegur aja. Kalau kamu tegur, dia nggak terima, nggak apa-apa, darahnya itu nggak saya tuntut samamu. Namun jikalau kamu biarkan, kamu nggak menegur mereka, tahu yang benar nggak salah, nggak kamu luruskan, nyawanya itu saya tuntut samamu loh. Nah dari situlah saya mulai memberanikan diri. Dan hal-hal ini tidak saya lakukan selama-lamanya. Mungkin ini bagian-bagian terakhir saya sedikit mengevaluasi. Dan yang kedua saudara, GPT itu rumah saya. Saya tidak akan mengkritik pengajaran yang lain. Untuk apa saya mengkritik pengajaran yang lain? Gak ada gunanya saya kritik ke pengajaran yang lain. Kalau saya kritik mungkin Protestan, kritik Katolik, kritik itu yang lain. Mereka akan tanya, dominasimu aman gak? Gerejamu, pengajaranmu aman gak? Nah, jadi saya harus mengkritik diri saya sendiri dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus mengevaluasi. Nah itulah tujuan saya Bapak Ibu Saudara. Jadi kontekstual itu gak boleh menitik beratkan satu, namun harus melihat semuanya secara keseluruhan. Dapat saudara-saudara ya? Oke. Penafsiran sejarah, yaitu melihat apa arti ayat itu. Arti ayat itu menurut konteks sejarah pada saat hari itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Ayo siapa yang bisa jawab? Kenapa Yusuf itu menceraikan Maria padahal mereka masih bertunangan?
Iya kan? Loh, bertunangan emang sudah sah. Ayo gimana cara memahaminya? Tapi kan Yusuf mau menceraikan Maria. Harusnya nggak usah diceraikan dong. Iya kan, misalnya kita tunangan nih kan, udah ada yang tunangan. Tapi tiba-tiba adalah konflik. Apakah harus diceraikan? Enggak kan? Nah tapi kenapa Yusuf menceraikan Maria padahal mereka masih bertunangan? Kita nggak bisa memahami ayat ini jikalau kita tidak melihat konteks sejarah. Nah sejarah orang Yahudi bertunangan itu sudah sama seperti menikah. Tapi tidak boleh kumpul bersama-sama dulu. Namun legalitasnya sudah sama seperti menikah. Sehingga harus diceraikan. Harus diceraikan. Nah ayat-ayat ini hanya bisa dimengerti ketika kita melihat konteks sejarah saudara-saudara ya. Demikian saya dulu mengatakan bahwa perempuan itu boleh mengajar, boleh pimpin pujian, boleh juga menyampaikan berita firman Tuhan. Itu boleh. Dari mana kita tahu hal itu? Dari konsep-konsep sejarah. Bayangkan saudara ya, ini harus saya ulangi kembali. Bayangkan kenapa Rasul Paulus hanya menitik beratkan satu ayat itu hanya kepada jemaat Korintus katakan. Kan Rasul Paulus kan punya banyak jemaat kan, ada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Roma, Tesalonika. Jadi bagi Rasul Paulus kan ada banyak jemaatnya kan. Jikalau memang perintah itu hanya untuk semuanya legal, universal. Kenapa Rasul Paulus tidak pernah mencatatnya di dalam kitab Efesus, kitab Roma, kitab Tesalonika, Filipi? Harusnya jikalau Rasul Paulus ingin legal loh, peraturan ini legal untuk semua universal. Harusnya diceritakanlah atau dituliskanlah atau diperintahkanlah untuk semua ayat-ayat itu disampaikan kepada semua jemaat. Namun kenapa hanya kepada jemaat Korintus? Karena itu Om sudah menjelaskan bahwa memang ada perempuan yang bersolek-solek secara berlebihan, yang mengomongkan sesuatu yang tidak penting. Dan juga di jemaat Korintus ataupun katakanlah juga mungkin kata penafsir yang lain, jemaat Efesus, banyak perempuan itu yang katanya dia berbahasa roh, namun akhirnya menggosip di jemaat itu. Sehingga maksudnya gini, sederhananya gini, khusus engkau jemaat Korintus nggak boleh perempuan mengajar. Maksudnya gitu, namun itu nggak berlaku kepada setiap jemaat. Kira-kira dapat saudara ya. Jadi itulah pentingnya penafsiran sejarah. Nah mungkin Bapak Ibu nanti akan katakan, bro, aduh banyak sekali prinsip-prinsip penafsiran itu bro. Ya saya akan berbelas kasihan atau saya akan sedikit mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak harus semua prinsip-prinsip dilakukan. Kan ada kontekstual, sejarah, presuposisi kan. Presuposisi itu yang dimaksudkan adalah ide pokok dari cerita itu atau master point dari cerita itu. Enggak usah semuanya. Mungkin literal itu susah karena harus menggunakan bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, enggak apa-apa. Dan juga ada di situ alegoris, ada juga di situ simbolis, enggak usah Bapak Ibu. Alegoris, simbolis ini enggak usah Bapak Ibu. Enggak usah rohani-rohanikan Alkitab. Alkitab itu udah rohani kok, enggak usah dirohani-rohanikan lagi. Simbolis itu enggak semua kok di dalam ayat Alkitab itu ada hal-hal simbolisnya, enggak juga kok. Enggak semua juga harus dirohani-rohanikan Saudara. Sehingga saya memutuskan Bapak Ibu hanya melakukan 3 penafsiran saja enggak apa-apa. Itu sudah enggak sesat lagi kok. Sudah enggak salah lagi maksudnya. Yang pertama kontekstual itu harus. Nggak boleh ditawar. Kontekstual itu harus. Sejarah juga harus. Dan presuposisi juga harus. Maksudnya ide pokok. Bagaimana cara mengetahui presuposisi, penafsiran preposisi? Seperti yang saya katakan. Baca 5, 8 sampai 10 kali Alkitab itu sampai betul-betul mengerti saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu langsung bisa nanti memahami ide pokok dari cerita itu. Oke, saya tidak akan melanjutkan penafsiran literal, genre, teologis. Saya tidak akan melanjutkan lagi. Alegori, simbolis itu adalah persiapan-persiapan dalam berkhotbah. Nah, sekarang saya akan masuk kepada penafsiran gramatikal atau struktur teks. Saya kan tidak pernah menyampaikan ini kan, atau mungkin hanya membahas sedikit, simple. Nah, setelah kita melakukan semuanya kan Pak ya, penafsiran kontekstual, sejarah, preposisi, literal, genre, teologis kita sudah lakukan. Nah, baru kita tentukan satu perikop kan, satu perikop. Nah, di dalam satu perikop itu kita bedah. Kita buat strukturnya supaya kita bisa menentukan poin-poinnya di mana. Ayo kita mungkin coba baca ya. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang pertama ya. Titus pasal yang kedua, saya akan kasih contoh supaya Bapak Ibu dapat. Titus pasal yang kedua ayat yang pertama ya. Oke. Satu perikop saudara ya.
Satu perikop ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kan ya. Oke, saya akan bacakan seperti ini. Kewajiban orang-orang tua dari ayat yang pertama dulu ya saudara ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, bisa lihat di slide saya Bapak Ibu. Nah, ini saya buat strukturnya begini. Nah, jadi saya buat tetapi engkau, arti-arti yang lainnya itu saya buat di sampingnya. Laki-laki yang tua, arti-arti apa yang harus dilakukan oleh yang tua itu saya buat di sampingnya. Di sampingnya. Apa itu? Oh, hidup sederhana. Apa itu? Terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi saya buat di sampingnya. Apa-apa yang harus dilakukan oleh laki-laki yang tua, saya buat di sampingnya. Sehingga saya sudah memiliki satu poin di situ. Oh, laki-laki yang tua, apa yang harus dilakukan? Oh, yang saya buat di samping sebelah kanan. Sederhana, terhormat, bijaksana. Nah, masuk di ayat yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Sudah pindah topik dianya. Tadi kan membahas perempuan-perempuan yang muda, laki-laki yang tua nih. Sekarang perempuan-perempuan yang tua. Nah, apa-apa lagi yang harus dilakukan perempuan-perempuan yang tua itu, saya buat di sampingnya. Ini namanya struktur teks. Apa itu contohnya? Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi capak mengajarkan hal-hal yang baik dan seterusnya. Saya buat itu di samping, saudara-saudara, supaya mempermudah saya untuk mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang tua, saudara-saudara ya. Oke, selanjutnya yang muda di ayat yang muda demikian. Di ayat yang ke-6. Yang muda, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi yang muda itu, bisa lihat di slide saya buat di samping sebelah kanan lagi. Oh, yang muda itu supaya dia menjadi teladan, supaya ia bersungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat, tidak bercerai, pemberitahuan, sehingga apa-apa yang harus dilakukan orang-orang muda itu saya sudah mengetahui di sebelah kanan saya, saudara-saudara sekalian. Nah, itu nanti akan mempermudah saya, saudara, sehingga poin-poin inilah yang akan menentukan poin-poinnya. Dari mana kita tahu poin-poinnya, saudara? Dari sini kita tentukan nanti poinnya. Contoh, saudara ya. Hidup sederhana di ayat yang pertama itu, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Untuk meringkas ini, satu kalimat untuk meringkas ini apa kira-kira saudara? Misalnya hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Untuk menyimpulkan ini satu kalimat apa? Apa ya untuk menyimpulkan ini di dalam satu kalimat? Untuk laki-laki. Ya, kalau Ko Arnold mengatakan waktu itu menjadi laki-laki yang mantap. Oh yes, dapat. Di dalam mantap itu sudah ada hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, semuanya masuk di dalam hidup yang mantap itu. Boleh, sah-sah saja. Nah, tapi saya membuat sesuatu yang berbeda. Saya mengatakan menjadi laki-laki yang bernilai atau yang berintegritas untuk menyimpulkan ketekunan dalam kasih, sehat dalam iman, bijaksana, terhormat, hidup sederhana. Jadi saya simpulkan itu. Jadi menjadi laki-laki yang bernilai. Jadi saya katakan nanti demikian. Kita harus menjadi laki-laki yang bernilai, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi laki-laki yang bernilai. Yang pertama adalah hidup sederhana. Saya akan sampaikan apa itu arti hidup sederhana. Apa itu terhormat, apa itu bijaksana. Saya sampaikan semuanya. Nah, itu untuk menyimpulkan. Kita sudah dapat satu poin ya. Menjadi laki-laki yang bernilai. Oke, kita sudah dapat satu poin. Catat dulu. Tap. Yang kedua, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Berarti ini sudah beda topik kan? Perempuan yang laki-laki yang tua sekarang beralih kepada perempuan yang tua. Berarti kalau pindah topik dimungkinkan ada poin di sana. Dimungkinkan ada poin. Nah, demikian perempuan-perempuan yang tua apa di situ? Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, cakap di dalam mengajarkan hal-hal baik dan seterusnya. Dan mengasihi, bijaksana, suci, mengatur rumah tangga. Jadi apa satu kalimat lagi untuk menyimpulkan ini? Nah, sama, prosedurnya sama. Satu kalimat untuk menyimpulkan suci, bijaksana, mengasihi suami dan anak-anak, taat semuanya, firman Tuhan dan seterusnya.
Apa satu kalimat untuk menyimpulkan ini? Ko Arnold mengatakan waktu itu kalau saya nggak salah, menjadi perempuan yang bertanggung jawab ya. Iya, menjadi perempuan yang bertanggung jawab, nggak apa-apa. Di dalam bertanggung jawab itu ada bijaksana, ada suci, ada juga di situ ada tidak menjadi hamba anggur, memfitnah dan seterusnya. Menjadi perempuan yang bijaksana, boleh. Namun saya membuat sesuatu yang berbeda juga nggak apa-apa. Itu bijaksana nggak apa-apa. Namun saya mengatakan menjadi perempuan yang tunduk sepenuhnya kepada suami. Nah bisa, di semuanya ada di situ. Jangan menjadi hamba anggur, hidup bijaksana. Oke, semuanya di sana. Jadi dimungkinkan ada poin di sana. Oke, kita sudah dapat 2 poin ya. Yang pertama adalah menjadi laki-laki yang bernilai atau yang berintegritas. Yang kedua, menjadi perempuan yang bijaksana. Bolehlah dikatakan menjadi perempuan yang bijaksana ya, karena di situ udah mencangkup semua. Bijaksana dalam supaya tidak memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, dan juga mengerjakan hal-hal baik, menjadi perempuan yang bijaksana. Jadi kita udah dapat 2 poin saudara. Demikian seterusnya untuk laki-laki dan untuk hamba-hamba. Saya tidak akan menjelaskan. Pokoknya prosedurnya sama. Kira-kira dapat saudara-saudara ya. Saya lihat saudara udah agak pusing sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah sepertinya jadi begitu. Buat dulu struktur teks. Nah nanti dapat sendiri kok poinnya itu. Jadi poinnya itu berasal dari dalam keluar. Bukan poinnya itu kita masukkan dari atas ke bawah. Tapi poinnya itu keluar dari dalam keluar. Itulah jujur terhadap Alkitab. Sehingga saya simpulkan begini. Ini contoh garis besar khotbah. Menjadi laki-laki yang bernilai yang tadi. Ya kan ayat pertama ya. Pasal yang kedua ayat yang pertama. Menjadi perempuan yang bijak. Pasal yang kedua ayat yang ketiga ya. Kalau saya nggak salah. Oke, yang bijak. Yang ketiga kita tadi tidak bahas tapi saya skip saja. Menjadi pemuja yang menjadi teladan. Itu saya buat poinnya. Dan yang keempat menjadi hamba yang taat sepenuh hati. Nah itu poin-poinnya. Jadi kita sudah dapat semua poin-poinnya berdasarkan struktur teks yang tadi. Nah sekarang kita tentukan temanya. Prosedurnya tetap sama. Cara menentukan tema. Bagaimana kita menyimpulkan keempat poin ini menjadi satu kalimat. Itu cara menentukan tema. Jadi tema itu haruslah bagian-bagian terakhir, bukan bagian pertama. Itulah kita mengeluarkan arti dari dalam keluar, bukan masukkan ide baru masuk ke dalam. Jadi cara menyimpulkan menjadi laki-laki yang bernilai, perempuan yang bijak, pemuda yang menjadi teladan, hamba yang taat sepenuh hati. Apa satu kalimat untuk menyimpulkan ini? Kira-kira apa ya? Apa? Ya itu pergumulan seorang pengkhotbah. Saya mengatakan, saya akan menyimpulkan temanya, mungkin saya akan buat ya, temanya mungkin adalah jemaat Tuhan yang harmonis. Ya, kan dapat semua kan? Bagaimana cara menjadi jemaat Tuhan yang harmonis? Poin yang pertama, harus menjadi laki-laki yang bernilai. Poin yang kedua, menjadi perempuan yang bijak. Poin yang ketiga, menjadi pemuda yang menjadi teladan. Poin yang keempat, menjadi hamba yang taat sepenuh hati. Jadi dapat kan? Menjadi jemaat yang harmonis. Atau mungkin saya bisa ganti kok temanya. Menjadi jemaat yang dewasa. Menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa rohani. Bagaimana cara menjadi jemaat yang dewasa rohani? Poin yang pertama, harus menjadi laki-laki yang bernilai. Yang kedua dan seterusnya. Jadi menentukan tema itu harus berangkat dari poin-poinnya. Menentukan poin-poin yang tadi harus berangkat dari poin-poin kecil yang tadi. Kira-kira dapat ya? Dari poin-poin kecil menjadi poin besar, dari poin besar menjadi tema. Nah inilah yang dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Namun mungkin jikalau terlalu sulit, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa menggunakan khotbah naratif atau khotbah tekstual, yaitu menceritakan dari satu cerita dari awal sampai akhir, terus pelajaran-pelajaran apa yang diambil dari dalamnya. Oke ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah inilah yang dinamakan kita memang jujur terhadap Alkitab itu. Kita mengeluarkan makna-makna yang di dalam. Oke saudara ya. Oke. Sekarang saudara-saudara sekalian, sepertinya sudah sedikit pusing, nggak apa-apa. Oke, ya saya buat temanya seperti ini ya. Oke, saya buat coba supaya kita menjadi jemaat yang dewasa, yang dewasa. Oke. Nah, ada yang dinamakan kalimat peralihan Bapak Ibu Saudara, atau disingkat dengan kalper. Kalimat peralihan itu bisa bagaimana, bisa siapa, bisa apa. Pokoknya
Karena ini lebih cocok, ini kalimat peralihannya adalah bagaimana cara menjadi jemaat yang dewasa. Itu dinamakan istilahnya kalau dalam ilmu homiletik kalper atau kalimat peralihan. Terus bagaimana menjadi jemaat yang dewasa harus tanda tanya. Nah, baru masuk saudara-saudara sekalian, baru masuk poin yang pertama tadi. Nah, kira-kira beginilah selalu saya lakukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi cuma inilah kita bawa, cuma ini kok yang kita bawa di dalam berkhotbah Bapak Ibu. Cuma ini kok yang kita bawa, cuma ini kok. Kalau dulu nggak ada tablet, nggak ada HP, saya mengunduh sebuah kertas. Ya cuma ini yang saya tulis. Namun isi-isi ini semua sudah ada di kepala saya. Makanya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ini tema kita. Poin yang pertama kita akan membahas tentang ini, yang kedua tentang ini, yang ketiga tentang ini, yang keempat tentang ini. Kan saya biasanya begitu kan. Nah, hanya ini yang saya bawa. Namun untuk mengerjakan ini semua, untuk mendapatkan ini, sudah saya lakukan di meja dapur saya yang di belakang saudara. Yaitu persiapan-persiapan di dalam berkhotbah. Ilmu-ilmu hermeneutik yang tadi saudara-saudara sekalian. Kira-kira dapat ya? Oke, sekarang kita sudah melakukan persiapan khotbah. Kita kan sudah melakukan kan? Penafsiran kontekstual, literal, semuanya sudah kita lakukan sampai struktur teks. Dan kita sudah menemukan ini sebagai landasan untuk kita berkhotbah kan. Sekarang masuk kepada bagaimana cara menyampaikan. Oke, sebelum kita masuk bagaimana cara menyampaikan, supaya kita nggak bosan, kita nyanyi satu pujian ya. Kita nyanyi satu pujian. Oke, kita akan masuk di poin kedua ya. Jadi homiletik itu cara menyampaikan. Kalau hermeneutik itu adalah cara menggali. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang tadi saja. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam. Atau ini aja Kak Olpi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ya supaya saya menimbang Bapak Ibu. Supaya tidak larut-larut seperti itu. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mau ke kamar mandi boleh Bapak Ibu Saudara. Istirahat bentar. Kita serileks mungkin aja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan referen sekali lagi syukur bagi. Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Thank you Kak Olpi. Nah saudara-saudara semua, kita kan sudah mengalami atau kita kan sudah melakukan persiapan-persiapan dalam berkhotbah, yaitu preparing yang tadi. Dan kita sudah menemukan ini sebagai landasan kita, ini sebagai pegangan kita Bapak Ibu. Nah sekarang kita sudah melakukan penggalian yang baik dengan kontekstual, dengan literal. Semua kita gali, mungkin 6 jam, 7 jam kita sudah mendapatkan hal itu. Nah sekarang kita masuk kepada deliveringnya. Bagaimana kita menyampaikan apa yang sudah kita gali ini. Nah ini ada metode-metodenya saudara-saudara sekalian. Itulah yang dinamakan dengan homiletik saudara-saudara. Nah kita sudah membahas beberapa waktu lalu etika-etika di dalam berkhotbah kan. Etika-etika dalam berkhotbah yaitu dekatilah Alkitab dengan jujur, mendudukkan teologi lebih dahulu. Maksudnya seolah-olah ketika membaca satu paragraf itu, satu perikop itu ketika membaca, anggap saja kita nggak pernah tahu ceritanya. Anggap saja kita baru pernah mendengar ceritanya. Dan kita akhirnya menggali, menanyakan seperti yang saya katakan.
Ditanyakan siapa tokohnya di sana, bagaimana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa-siapa aja tokohnya di sana. Jadi ditanyakan. Jadi dekatilah. Lupakanlah semua dulu pengertian-pengertian kita yang pernah dulu kita mendengarkan dari pendeta AB. Dudukkan dulu teologinya. Kita mau setidaknya maksudnya gini. Ayo Alkitab, kamu mau ngomong apa sama aku? Kira-kira begitu loh. Yuk kamu ngomong, yuk apa sih yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, jangan menitik beratkan Roh Kudus. Yes, nggak boleh. Penyelidikan Alkitab itu adalah urusan kita. Bagaimana Tuhan melingkupi atau menaungi atau mengarahkan kita dalam belajar, itu baru tugas Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi jikalau kita menitik beratkan Roh Kudus, itu seperti kita pergi ke gunung Bapak Ibu. Pergi ke gunung hanya membawa korek Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bawa tenda, kita nggak bawa makanan, kita nggak bawa peralatan-peralatan kesehatan. Sampai di sana kita cuma bawa korek. Ya ambiar sampai di atas gunung Bapak Ibu Saudara. Namun juga jangan menitik beratkan studi-studi Alkitab. Nggak boleh, hambar nantinya. Kalau kita menitik beratkan studi aja semuanya, nggak pernah berdoa, nggak pernah merenungkan, itu seperti kita naik ke puncak gunung juga. Namun hanya membawa perbekalan yang ada, makanan, pakaian, selimut, semuanya peralatan-peralatan kesehatan. Namun kita nggak bawa korek, Bapak Ibu Saudara, nggak bawa api. Yo kita nggak bisa makan di sana. Ya kan? Jadi harus seimbang lah ketika kita naik ke puncak gunung itu. Kita bawa seluruh perlengkapan yang ada. Namun kita juga membawa korek. Demikian di dalam menyelidiki Alkitab. Jangan hanya menitik beratkan Roh Kudus. Namun juga harus menggunakan studi-studi Alkitab. Jangan juga menitik beratkan studi-studi Alkitab. Namun juga mengandalkan Roh Kudus. Sehingga balance Bapak Ibu Saudara ya. Kira-kira dapat Saudara ya. Oke, jangan gunakan bahasa-bahasa yang ambigu, itu tidak akan saya jelaskan kembali, itu sudah saya jelaskan. Oke, gunakan bahasa-bahasa yang mendarat dan bisa dimengerti. Oke, itu sepertinya sudah saya katakan kepada Bapak Ibu, saya tidak akan muluk-muluk lagi. Jangan mengambil ayat Alkitab untuk menjudge orang. Oke, kita sudah mengetahui semuanya. Jadilah pelaku firman lebih dahulu, bukan sebagai penyampai saja. Oke, itu sudah kita lakukan, sudah kita saksikan di minggu-minggu yang lalu. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, hal-hal penting dalam berkhotbah. Nah, ini hal-hal penting. Kan sudah kita menggali tadi kan, sudah kita gali nih semuanya. Nah, sudah kita gali, sudah kita tahu juga etika-etika dalam berkhotbah. Namun juga ada yang penting sebelum kita menyampaikan, ada hal-hal penting dalam berkhotbah. Yaitu saya singkat menjadi salibku. Ini hal-hal penting dalam berkhotbah. Supaya Bapak Ibu ingat aja. Salibku itu adalah hal-hal penting yang harus diingat di dalam berkhotbah. S yang pertama adalah S, sederhana. Sederhana yang dimaksudkan bukan berarti tidak boleh dalam, tidak boleh menggunakan kata-kata ilmiah, tidak boleh menggunakan prinsip-prinsip yang dalam seperti itu. Sederhana yang dimaksud bukan seperti itu. Namun sederhana yang dimaksud adalah bisa dimengerti oleh orang lain. Walaupun topiknya berat seperti itu. Sebenarnya topik untuk homiletika ini berat Bapak Ibu. Namun saya selalu berusaha membuatnya sederhana dengan menggunakan contoh-contoh. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi sebenarnya sedang saya lakukan sekarang. Jikalau Bapak Ibu tahu, jikalau Bapak Ibu peka seperti itu. Jadi walaupun topiknya berat, dibuat sederhana. Bagaimana cara membuat sederhananya? Nanti ada sebuah contoh-contoh. Makanya jikalau saya berkhotbah biasanya saya katakan contoh. Seperti itu. Atau kayak yang tadi juga. Contoh menitik beratkan Roh Kudus. Saya kasih contohnya. Jikalau menitik beratkan Roh Kudus contohnya seperti ini. Nah jadi dibuat sederhana. Supaya orang-orang itu mengerti. Nah suatu ketika Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara dengan anak-anak sekolah minggu. Kan suatu ketika berbicara dengan anak-anak sekolah minggu. Waktu acara 17-an. Topiknya berat. Beratnya itu hidup merdeka dari dosa. Berat topiknya itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengetahui hidup merdeka dari dosa? Anak kecil loh. Nah itu tugas saya. Jadi saya membuat sebuah ilustrasi untuk menolong. Jadi saya tempatkan Kak Olpi di sini, saya tempatkan Kak Vindi di sini. Oh enggak, Kak Vindi di sini, Kak Olpi di sini. Berjejer mereka. Jadi saudara, adik-adik sekalian, dahulu kita dengan Allah itu terpisah karena dosa.
Jadi Kak Olpi ini adalah gambaran manusia berdosa dan juga Kak Vindi gambaran Allah. Ada jurang yang memisahkan mereka. Sembari saya lewat di tengah-tengah mereka berdua. Kan mereka berdua kan. Terus bagaimana caranya supaya manusia yang berdosa ini bisa sampai kepada Allah. Padahal ada jurang yang banyak ini. Terus saya tiba-tiba lewat di tengah-tengah mereka dan memegang pundak Kak Vindi dan memegang pundak Kak Olpi. Nah, dengan salib, pengorbanan Yesus di kayu salib, maka dosa-dosa kita diampuni. Jadi kita yang dahulunya berdosa bisa berjalan melalui salib, kan saya gambarnya salib kan, bisa sampai kepada Allah. Nah, anak-anak itu langsung ngerti. Oh gitu ya, kan seperti itu. Jadi dibuat sederhana, bisa mengerti. Itu memang tugas seorang pengkhotbah, bagaimana cara mencari analogi-analogi atau cara mencari ilustrasi-ilustrasi yang cepat untuk menolong orang untuk memahami. Nah, itu tugas seorang pengkhotbah, saudara-saudara sekalian. Oke, jadi salibku ya, ingat salibku. S yang pertama adalah sederhana, yang kedua adalah Alkitabiah. Ingat ya, Alkitabiah itu bukan berdasarkan Alkitab, enggak. Seperti yang selalu saya katakan, Alkitabiah itu adalah berdasarkan Alkitab menurut konteks-konteks yang ada. Apa arti Alkitab pada masa itu, bukan apa maksud kita pada masa ini. Itu namanya Alkitabiah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitabiah pokoknya. Dan juga nuhun sewu nggih, di dalam berkhotbah bukan menceritakan siapa kita, tapi menceritakan siapa Tuhan. Oh, ini mulai menyinggung mungkin ini ya. Dalam berkhotbah seharusnya bukan menceritakan siapa kita, namun menceritakan siapa Tuhan. Saya tidak perlu menjabarkan. Yang sering berkhotbah pasti langsung menangkap metode-metode yang saya sampaikan. Oke, yang ketiga harus logis. Oh, langsung Bapak Ibu langsung berkata, aduh firman Tuhan itu nggak usah dilogis-logiskan bro. Enggak, bukan itu. Maksudnya adalah harus logis, harus dimengerti oleh orang lain. Harus tidak melawan akal budi kita. Loh Pak, ada itu mujizat. Gimana itu melogiskan mujizat? Mujizat itu bisa dilogikakan. Kenapa enggak? Bukankah Tuhan Yesus, bukankah Allah Israel, Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan bumi dan segala isinya ini hanya dengan firman? Bagaimana mungkin Allah yang luar biasa itu tidak bisa membangkitkan orang mati, tidak bisa membuka mata yang buta? Kan bisa dilogiskan kan? Logis. Allah yang maha kuasa aja menciptakan segala itu dengan firman-Nya kok. Bagaimana mungkin mujizat hanya mencelikkan mata yang buta itu tidak logis? Mujizat itu logis, Bapak Ibu Saudara. Tidak melawan logika. Percayalah, mujizat itu tidak melawan logika. Hanya mungkin melampaui logika manusia. Karena mujizat itu artinya adalah tidak seperti yang biasanya. Itu arti sederhana dari mujizat. Namun logis, bisa dilogiskan Bapak Ibu Saudara. Jadi penyampaian firman itu juga harus logis. Tidak bertentangan, saudara. Jangan kita mengatakan, saudara-saudara sekalian, besok saudara-saudara matahari akan terbit dari barat. Nggak akan mungkin, Bapak Ibu. Itu namanya berkhotbah tidak dengan logis, saudara. Jadi berkhotbah itu juga harus dengan logis. Oke, interest, menarik. Khotbah itu harus menarik, saudara-saudara sekalian. Makanya, tadi sebenarnya apa yang saya katakan ini adalah saya lakukan barusan. Saya meminta Kak Olpi kan untuk nyanyi. Itu salah satu metode saya supaya khotbah itu tidak bosan atau menarik. Ya, saya membuat sebuah ilustrasi, saya bertanya. Itu memang khotbah itu harus menarik. Khotbah itu, saudara, seperti kita memasak hidangan, saudara. Seperti kita memasak hidangan. Bawangnya, cabenya, minyaknya berapa, bagaimana cara mengolahnya. Begitulah cara berkhotbah. Enggak asal-asal dimasuk semuanya, garam kebanyakan, cabai kebanyakan. Ambiar orang, jadi porsi-porsinya ada. Jadi menyampaikan berita firman Tuhan itu seperti memberikan hidangan loh. Ini. Memang metode-metodenya kan sama kan? Bahan-bahannya juga sama kok nanti. Namun bisa berbeda-beda. Bagaimana cara saya menyampaikan berita firman Tuhan berbeda dengan Bapak Gembala, berbeda dengan Bapak Hari, Kak Olpi. Padahal prinsip-prinsipnya sama. Nah, tapi bagaimana cara mengolahnya itu tergantung kami cara mengolahnya itu bagaimana. Jadi begitu juga dengan menyampaikan firman Tuhan. Harus menarik, interest, harus menarik dianya. Dan juga harus ada ilustrasi-ilustrasi. Makanya ada beberapa pengkhotbah itu yang sedikit humoris kan?
sedikit humoris. Itu cara, itu metode supaya khotbah itu menarik. Enggak salah Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang logis-logis saja. Yang praktis, maksudnya praktis adalah harus mendarat. Kita kan sering mengatakan, saudara-saudara kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa. Jemaat itu pulang ke rumah. Oh, poyo yang berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan dosa itu apa? Mempersembahkan tubuh itu apa? Enggak tahu mereka jemaat Tuhan itu. Iya kan? Jadi harus mendarat. Saya akan kasih contoh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita pulang dari tempat rumah ibadah ini, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara mengatakan cinta kepada suamimu? Ayo, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengatakan cinta kepada anakmu, kepada istrimu, kepada tetanggamu? Mari Bapak Ibu Saudara, setelah ini Bapak Ibu akan mengatakan cinta kepada sesamamu di luar sana. Nah, nanti setelah Bapak Ibu pulang, jemaat itu ngerti, oh iya, mengasihi itu ternyata mengatakan cinta. Jadi harus mendarat saudara-saudara sekalian. Jangan mengambang-ngambang di awang yang hanya malaikat yang bisa mengetahui. Harus betul-betul mendarat. Kendati pun seorang pengkhotbah itu, misalnya nih, kita harus mengasihi. Saya tahu maksudnya. Tapi si pendengar itu belum tentu memahami apa yang ada di otak saya ini loh. Sehingga harus disampaikan semuanya kepada jemaat. Mendarat, praktis Bapak Ibu Saudara ya. Oke, salib itu P ya, bukan pakai B ya. Salib. K yang pertama adalah kontekstual. Maksudnya adalah harus ditimbang. Si pendengar ini sekolahnya apa? Saudara-saudara, ketika saya mengajar di sekolah, saya nggak seperti ini. Oh, nggak seperti ini. Nggak menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah saya Bapak Ibu, enggak. Beda jauh saya di sekolah dengan di sini. Di sini saya mungkin dalam penggaliannya. Karena saya timbang Bapak Ibu cukup mumpuni untuk ini semua. Namun di sekolah anak-anak, adik-adik kita harus menginterpretasikan, mengaplikasikan. Pulang anak-anak sekolah itu muntah-muntah mereka langsung. Gak bisa mengerti. Jadi harus kontekstual. Dilihat siapa pendengarnya. Ditimbang siapa pendengarnya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Dan juga ingat. Pengkhotbah-pengkhotbah, setiap khotbah yang disampaikan untuk Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Saya teringat perkataan Yohanes Pembaptis, biarlah ia makin ditinggikan, biarlah ia makin besar, biarlah ia makin dimuliakan. Namun saya semakin rendah. Ini seorang pengkhotbah Bapak Ibu. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Namun biarlah seorang pengkhotbah itu semakin direndahkan Bapak Ibu Saudara. Jadi jikalau ada pengkhotbah-pengkhotbah yang diagung-agungkan, Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Ingat, jangan dicuri kemuliaannya. Jangan langsung naik tinggi kepalanya. Iya dong, aku kan udah menggali 9 jam aku menggali. Coba dulu dong, nggak boleh gitu Bapak Ibu. Jadi semua khotbah-khotbah itu harus untuk Tuhan, bukan untuk kita. Makanya saya katakan tadi, di dalam berkhotbah bukan menceritakan siapa kita, namun menceritakan siapa Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, jadi ingat aja, di dalam berkhotbah ingat aja, sederhana salibku, sederhana alkitabiah, logis, interest, praktis, kontekstual untuk Tuhan. Ini juga saya buat metodenya supaya Bapak Ibu langsung paham saudara-saudara sekalian. Oke, ini bagian-bagian yang terakhir Bapak Ibu ya. Bagian-bagian yang terakhir cara menyampaikan. Nah, yang pertama saudara, yaitu vokal Bapak Ibu, vokal. Suara pengkhotbah, Bapak Ibu jujur saya di hadapan Tuhan. Suara saya nggak cocok jadi pengkhotbah. Jujur saya, nggak cocok. Suara saya cempreng, kecil, tinggi. Bapak Ibu jika mendengar suara Olpi, bagus sekali, cocok sekali sebagai pengkhotbah. Benar, Pak Hari, Om, sangat cocok sekali menjadi seorang pengkhotbah. Jadi yang pertama dilihat dari seorang pengkhotbah adalah suaranya, vokalnya. Saya teringat ketika Pendeta Dr. Stephen Pandir Manurung, dosen ilmu homiletik saya, ketika diajar, dia pertama-tama yang ditanya itu, ayo kamu ngomong dulu. Aduh, suaranya begitu. Jadi yang pertama yang didengarkan itu adalah vokalnya. Namun jujur di hadapan Tuhan, vokal saya tidak terlalu baik sebagai seorang pengkhotbah. Namun walaupun kendati demikian, saya selalu berusaha Bapak Ibu Saudara. Itu kekurangan saya. Namun gak bisa. Mati-matian saya belajar saudara. Bisa vokal saya agak sedikit bulat, gak cempreng, gak terlalu tinggi. Jadi itu saya usahakan.
Saya belajar setiap hari, di kaca saya belajar. Jadi vokal itu menentukan. Makanya bagi vokal-vokal yang bagus, disyukuri kepada Tuhan. Anugerah Tuhan. Saya tidak bisa seperti Bapak Ibu Kak Olpi, Bapak Hari, Bapak Pendeta, enggak bisa. Tapi itulah yang diberikan Tuhan kepadaku. Enggak bisa saya marah, oh Tuhan, kenapa sih suaraku seperti ini? Aku kan hamba Tuhan, harusnya kan Tuhan memberikan suara saya yang begini. Enggak juga. Bagaimana saya mempergunakan kelemahan saya, disitulah saya belajar di dalam kelemahan saya. Makanya bersyukur bagi suara vokalnya. Itu mempengaruhi keberhasilan seorang pengkhotbah. Saya belajar, sampai hari ini saya bisa berkata-kata seperti ini, masih dalam proses pembelajaran. Jadi vokalnya diatur Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu vokalnya itu gimana, Bapak Ibu yang tahu. Yang kedua, dialek. Nah, dialekku pun tidak cukup mumpuni sebagai seorang pengkhotbah, saudara-saudara. Dialek saya orang Batak. Tahulah orang Batak itu gimana kan? Macam mana pula lah kau? Bagus-bagus lah kau kalau kau ngomong. Macam-macam kau. Gimana, apa sih maksudmu? Kan gitu. Biasanya kan orang Batak logatnya begitu kan, dialeknya. Enggak cocok kepada orang Jawa. Namun ini perjuangan saya Bapak Ibu. Perjuangan berat-berat. Jadi walaupun dialek saya tidak terlalu disukai oleh kultur budaya dari orang Jawa Timur. Namun saya selalu berusaha Bapak Ibu Saudara. Aksen suara harus mengikuti budaya pendengar atau sering disebutkan dengan kontekstualisasi. Saya yang harus masuk kepada Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang harus mengerti saya. Saya yang harus mengerti situasi Bapak Ibu Saudara. Makanya sebisa mungkin kan saya menggunakan bahasa-bahasa Jawa seperti Sapurane nggih, seperti Nuwun Sewu nggih, dan seterusnya. Itu cara saya untuk masuk kepada dialek dan aksen Bapak Ibu Saudara. Namun aksen saya mungkin tidak bisa diubah. Bahasa saya mungkin bisa diubah, namun aksen saya mungkin sangat sulit diubah. Namun sebisa mungkin saya selalu berusaha. Nah, Bapak Ibu yang memiliki aksen, Bapak Gembala kita aksen Jawanya bagus sekali. Kak Olpi tidak terlalu kelihatan aksen Sulawesinya. Bapak Hari aksen Jawanya bagus. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Itu adalah modal yang kuat di dalam kita menyampaikan berita firman Tuhan. Ingatlah saudara, baik itu vokal, baik itu aksen, itu tidak saya miliki. Namun apakah demikian saya itu putus asa? Enggak. Mati-matian saya belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, itu harus dilakukan oleh seorang pengkhotbah. Namun mungkin Tuhan memberikan saya sebuah kelebihan yang lain. Itu mungkin karunia Tuhan dalam diri saya kan. Namun untuk hal-hal yang demikian Tuhan tidak memberikan itu, bukan berarti saya tidak berusaha. Namun juga harus berusaha. Oke, yang ketiga, speed. Nah, speed itu adalah kecepatan di dalam berbicara. Ini pun saya kurang Bapak Ibu Saudara. Speed saya terlalu cepat di dalam berbicara kepada Bapak Ibu. Karena memang saya orang Batak. Orang Batak itu memang selalu cepat berbicara. Karena otaknya memang bekerja, enggak tahu, mungkin berbeda ya. Orang Batak itu otaknya itu berjalan terus. Berputar terus. Melihat segala sesuatu dari atas ke bawah Bapak Ibu. Jadi melihat segala sesuatu seperti GPS loh Bapak Ibu. Jadi melihat semuanya itu, melihat secara banyak sudut pandang, banyak sudut pandang, banyak sudut pandang. Sehingga kami orang Batak gampang untuk mencari contoh. Karena kami melihat semuanya itu dari atas, GPS, oh arahnya ke sana gitu. Nah, sehingga itu membuat kami cepat berbicara. Namun saya juga berjuang mati-matian. Suatu ketika Bapak Ibu, ini saya jujur di hadapan Tuhan. Bu Yung Yung pernah mengkritik saya. Daud, jangan cepat-cepat berbicara ya. Nanti yang tua itu enggak terlalu ngerti. Kalau enggak salah juga tante yang di sebelah kiri saya ini juga pernah mengatakan hal yang demikian ya. Enggak masalah. Itu baik bagi saya. Tante juga, om juga kalau saya enggak salah pernah kok mengatakan hal itu. Jangan cepat-cepat di dalam berbicara. Nah, jadi saudara-saudara, saya pun homiletik pun sampai sekarang saya belajar Bapak Ibu. Bagaimana saya speednya tidak terlalu cepat di dalam berbicara. Om speednya labil. Maksudnya stabil, maafkan saya, stabil, tidak terlalu cepat. Olpi juga speednya stabil, walaupun kadang terlalu cepat. Oke, itu juga saya lebih cepat. Bapak Hari juga apresiasi mereka yang memiliki speed suara yang stabil. Namun saya melihat Tante Mission ketika mengajar sekolah minggu sedikit sama seperti saya, cepat ngomong. Nggak apa-apa kan kita sama kan.
Sama, nggak apa-apa. Nah itu, ya kan kita kan dalam proses pembelajaran semua. Wong saya sendiri aja speednya kecepatan kok. Tapi saya juga belajar di sana Bapak Ibu Saudara ya. Jadi untuk seorang pengkhotbah, speednya itu harus stabil Bapak Ibu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jangan terlalu lambat juga. Nanti tidur jemaat itu. Saya punya dosen Pak. Gak usah saya sebutkan ya. Olpi mungkin tahu langsung itu. Dia kalau ngajar Pak, anak-anak buka bukunya pada halaman, langsung ngantuk semua, geblak langsung menghadap Tuhan, langsung semuanya brak, langsung di awang-awang masuk ke pulau kapuk semuanya. Anak-anak jangan seperti itu, nggak bisa. Kita orang-orang muda pemikirannya cepat, jadi jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu cepat itu telinga orang keriting, terlalu lambat orang tidur langsung mengawang-awang masuk ke pulau kapuk langsung mereka, masuk ke alam lain langsung mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi itu ya, seorang pengkhotbah harus menimbang yang namanya speed. Ini beberapa bagian terakhir, intonasi. Nah intonasi itu maksudnya naik turunnya sebuah suara, nggak boleh stabil. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Dan saudara harus melakukan mengasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya ya. Dan sampai di rumah, nggak ada ngantuk semua orang. Harus ada yang tinggi, harus ada yang rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kita itu melakukan dosa, ingat ada Tuhan yang melihat segala perbuatan baik kita. Ada Tuhan yang melihat segala tingkah laku kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mungkin pernah melakukan kesalahan, janganlah pernah engkau lakukan kesalahan yang sama. Namun marilah kita belajar dari kesalahan itu. Nah jadi ada intonasi naik tingginya sebuah nada. Itu yang dinamakan dengan intonasi. Nuwun sewu nggih sapurane Bu. Enggak boleh berkhotbah stabil terus dari atas sampai bawah. Tiba-tiba Bapak pendetanya itu amin. Jemaatnya udah tidur semuanya, nggak ada yang ini. Iya, nah intinya seorang pengkhotbah itu ya begitu. Ada naik tingginya sebuah nada. Dan harus ditempatkan tingginya itu di mana, rendahnya itu di mana. Harus ditempatkan, harus pintar-pintar. Itu seperti kita membawa bajoka gitu loh. Harus mana ini poin-poin penting untuk tinggi nadanya, dar gitu. Tapi poin rendahnya di mana gitu. Nah itu memang harus punya jam terbang yang banyak sepertinya. Saya pun ya masih tahap proses pembelajaran saudara-saudara. Jadi ingat ya ada intonasi. Nah ini yang biasa. Filler. Mungkin tulisannya salah ya. Maafkan jikalau mungkin tulisannya salah. Kebiasaan atau ucapan-ucapan yang tidak terlalu penting untuk menutupi kekosongan. Saya yakin dan percaya. Ketika saya mengatakan ini, yang biasa berkhotbah pasti langsung nangkap. Ya kan? Kebiasaan untuk menutupi kekosongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Puji Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Semoga Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu bisa melihat mana filler? Belum dapat ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini marilah kita saudara-saudara meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kita mulai besok kita harus meluangkan waktu dan meninggalkan sejenak pekerjaan kita. Haleluya, haleluya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga mengasihi. Bukan hanya mengasihi diri kita sendiri, tapi juga mengasihi orang lain. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu bisa lihat filler itu di mana? Dapat? Filler itu dikata? Haleluya, pintar, ada Tuhan pintar. Jadi seorang pengkhotbah ada filler-fillernya tersendiri. Saya juga memiliki filler. Dan itu pernah dikritik sama tante kalau gak salah. Daud, kamu itu selalu mengatakan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada 80 kali kamu mengatakan Bapak Ibu Saudara. Sehingga langsung saya ganti. Gak pernah lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Saya ganti menjadi saudara-saudara. Ya kan? Itu namanya filler. Jadi seorang pengkhotbah harus memang belajar. Saya pun belajar sampai hari ini.
nggak terlalu sering menggunakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu langsung ketawa kan, saya bilang tadi kan. Jadi itu memang harus diusahakan, nggak bisa enggak, mau gimana lagi. Jadi biasanya dosen saya Bapak Ibu disuruh berkhotbah kan. Waktu itu apa ya, penghapus kalau saya nggak salah, penghapus. Disuruh dia berkhotbah kan. Jikalau ada fillernya dijatuhkan itu penghapus, duar gitu. Jikalau kena fillernya lagi dijatuhkan lagi penghapus, duar gitu. Jadi dia tahu, saya udah menggunakan istilah-istilah ini berlebihan begitu. Juga filler saya, kadang saya sering menggunakan istilah seperti itu filler saya. Dan sampai sekarang saya berusaha, pokoknya saya tanamkan di dalam benak saya, itu haram. Walaupun terkadang masih luput, ya kan? Bapak Ibu Saudara itu filler saya. Namun dalam otak saya ketika berkhotbah Daud, ingat ya, hilangkan kata Bapak Ibu Saudara, ganti sekarang dengan saudara-saudara. Itu di belakang itu, di meja saya itu sudah saya komitmen itu. Bermeditasi dulu saya, loh iya Bapak Ibu, meditasi dulu kan, gitu. Jadi itu memang filler itu, ingat ya, filler itu nggak boleh. Saya tentu tidak akan mengatakan filler-filler dari Bapak Ibu Saudara yang sering khotbah, tidak saya mengatakan. Ya pasti Bapak Ibu tahulah filler-filler seseorang. Kalau saya tidak salah, mungkin karena saya dekat sama Olpi. Kalau nggak salah, fillernya Kak Olpi itu, jikalau salah nggak apa-apa bro ya, nggak apa-apa. Kak Olpi itu sering mengatakan, jadi, itu pasti ya kan, ya kan? Aku tahu, karena ya gimana kami satu basic gitu, tapi yang lainnya enggak, nanti bahaya. Jadi Kak Olpi karena saya dekat kan, jadi saudara, jadi saudara, jadi saudara, ya nggak apa-apa. Tapi itu filler bro ya. Pokoknya sebisa mungkin filler itu harus diminimalis. Tante Mission apa ya? Kamu tuh ya? Oh enggak ya. Oke, sorry. Oke, yang keenam, body language. Body language itu bahasa tubuh. Ini harus Bapak Ibu, ada bahasa tubuhnya. Enggak boleh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu kuat di dalam Tuhan. Enggak ada body language-nya. Kayak foto KTP ini, foto KTP. Enggak ada body language-nya. Kita harus kuat di dalam Tuhan, apapun pergumulan masalah yang kita hadapi, kita harus kuat di hadapan Tuhan. Harusnya enggak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan masalahmu, kita harus kuat di dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan yang datang kepadamu, menusukmu, ingatlah bahwa tangan Tuhan akan melingkupi engkau. Nah kan body language-nya sama kan? Tapi jangan seperti teman saya Bapak Ibu. Body language-nya luput Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas 3 poin hari ini. 3 poin tapi tangannya 2. Kita akan membahas 3 poin hari ini. Tapi tangannya 2, antara otak sama mulut nggak seimbang. Ada juga ibu-ibu biasanya begitu kok ya. Antara otak sama mulut nggak seimbang. Nah, tapi juga jangan, saudara-saudara, kita harus merendahkan hati dan meninggikan Tuhan. Nggak bisa, harus connect. Kita harus merendahkan hati dan meninggikan Tuhan. Bapak Ibu ketawa, tapi memang begitu. Body language dengan apa yang diucapkan itu harus seimbang. Dan harus ada body language. Bahasa tubuh maksudnya. Bahasa tubuh. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita. Dan bukan hanya masuk di dalam hati kita, namun juga merongrong setiap jiwa kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang pulang ke rumah hari ini pulang. Dan Bapak Ibu pulang dengan membawa segala firman Tuhan yang ada. Jadi cocok antara yang diucapkan dengan yang di body language kan atau yang diperagakan itu seimbang. Jangan luput Bapak Ibu Saudara ya teman-teman gitu. Ada 3 poin saudara-saudara yang kita pelajari hari ini. Tangannya 2. Tapi teman saya itu nakalan. Bapak Ibu, tapi dia pinter. Bapak Ibu salah. 2 di sini, jempol kaki saya kan Bapak Ibu nggak lihat kan katanya. Tapi itu sebagai intermezzo untuk membenarkan dirinya sendiri. Oke. Ya, jadi antara body language dengan apa yang diucapkan itu harus seimbang Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi sedih. Jadi sedih itu juga kita bisa melihat bagaimana Yesus menangis di Taman Getsemani. Mimik wajahnya memang harus begini. Ya harus siap-siap untuk jelek seorang pengkhotbah. Dia menangis terseduh-seduh.
Sampai mungkin darahnya itu keluar dari pori-pori Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saking Yesus itu harus tahu menghadapi salib. Dia tahu kapan dia disalibkan. Sehingga air matanya itu tidak terbendung lagi. Sehingga yang keluar dari pori-porinya itu bukan lagi keringat, namun sudah menjadi darah. Nah, jadi antara body language, mimik wajah itu semuanya connect. Makanya saudara-saudara, saya selalu mengatakan homiletik itu mencangkup banyak studi-studi di sana. Psikologi, bahasa, presuposisi, teologi-teologi, sejarah, pengertian-pengertian Alkitab, semua mencangkup di sana, memuncak di sana. Makanya sapurane nggak gampang jadi seorang pengkhotbah, tapi Bapak Ibu bisa jadi seorang pengkhotbah kok. Oke, yang terakhir ya, ini yang terakhir, kontak mata. Seorang pengkhotbah nggak boleh hanya menatap jam yang ada di depan, nggak bisa. Nuwun sewu nggih sapurane nggih Bu. Nggak bisa. Seorang pengkhotbah harus berani kontak mata terhadap jemaatnya. Nah, dosen saya biasanya bilang gini, kalau kamu takut kontak mata sama jemaatnya, lihat ada jidatnya. Jadi jangan kontak mata, lihat ada jidatnya. Nah, saya dulu pernah pelayanan Pak di di Boyolali, namanya Bapak Yohanes, GPT. Nah, dia berkhotbah, cuma jam itu terus dilihat. Saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita membuka Alkitab kita. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Hanya dilihat di depan toh. Dia nggak berani kontak mata sama jemaatnya. Seorang pengkhotbah harus berani. Mata itu adalah jendela kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak menceritakan apapun, Bapak Ibu bisa melihat atau mengetahui isi hati seseorang dari kontak matanya. Kalau saya matanya begini, gimana Bapak Ibu? Ayo, kira-kira yang dalam hatiku apa? Apa? Ya, apa kesal atau nggak setuju begitu? Kalau begini, marah, ya. Atau kalau begini, kaget. Nah, kan bisa. Jadi kontak mata itu menentukan semuanya. Jadi harus berani. Ketika kalau begini, Bapak Ibu pasti nggak tahu. Saya sedang jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Ya, iya kan? Jadi kontak mata itu melambangkan semuanya. Jadi harus berani kontak mata menjadi seorang pengkhotbah. Oke ya, demikian hari ini pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Jadi ingat saja ada persiapan berkhotbah, dan yang kedua ada cara di dalam menyampaikan apa yang sudah dipersiapkan. Yang persiapan yang dalam berkhotbah itu adalah prinsip-prinsip hermeneutik itu adalah amunisi kita, dan homiletik itu adalah cara bagaimana kita berkhotbah yang tadi. Oke, kiranya Bapak Ibu bisa mengeksekusi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan satu pujian ya. Ayo semuanya pemain musik masuk. Kita akan bersuka cita ya Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita enggak fresh. Oke. Apa tadi lagu kita? Ada satu sobatku yang setia. Oke, enggak apa-apa Kak. Nah, teman-teman semuanya tahu kok. Oke, ya apa-apa. Kita akan bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ini keren. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia.
Sama-sama kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kiranya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pahami, sudah kita dengarkan bersama-sama dapat Bapak Ibu amalkan. Jikalau mungkin saya terlalu cepat di dalam menyampaikan, Bapak Ibu bisa lihat di link atau di YouTube-nya, diulangi kembali. Saya pun demikian kok. Kadang jikalau ada topik yang berat, saya akan ulangi kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Jumat kita akan latihan. Bukan Sabtu, namun hari Jumat itu latihan musik ya, latihan musik Jumat. Untuk tim musik kita datang Jumat, dan juga ibadah kaum muda akan dilaksanakan Jumat. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Saya serahkan doa penutup bagi Bapak Gembala kita. Berat ya saudara ya, tapi ini memang sangat ya umep ya. Tapi sebetulnya apa yang dibicarakan itu sebetulnya saudara itu sudah punya. Cuma karena tidak tahu dibongkar sehingga tidak pernah terekspos. Sebetulnya sudah punya, ngerti loh waktu dibicarakan itu oh iya kan gitu. Tapi karena tidak tahu dipraktekkan, maka itu tidak terekspos. Jadi memang semacam ini perlu untuk menggugah kembali perbendaharaan pengetahuan kita. Ya, memang ini sih bukan firman Allah ini tadi, bukan. Ini adalah pelajaran homiletik. Homiletik itu seni, ya. Bagaimana seni kita menyampaikan isi hati kita, pikiran kita. Bila perlu dengan acting, dengan tonasi, dengan segala macam. Saya mau cerita satu sedikit aja. Saya tuh pernah ngelihat satu orang, kalau dia berkhotbah, betul-betul badannya tidak bergerak. Orang ini seorang ustadz paling terkenal di seluruh Indonesia. Namanya Buya Hamka. Saya penggemarnya. Dulu kalau saya pulang dari gereja, saya pasang TV, saya dengar Buya Hamka. Dia kalau khotbah, badannya enggak pernah macam-macam. Dia cuma geraknya itu gerak biasa ini. Dan ditutup dengan sorban, dan dia khotbah. Tapi saya perhatikan Buya Hamka ini, dia punya tonasi itu, dia punya vokal itu luar biasa, saudaraku. Sehingga orang yang mendengar itu tanpa melihat action gerakan langsung terpukau dengan suara Buya Hamka ini. Terus terang saya pernah dengar dia waktu cerita, saya bisa menangis di depan TV. Hebat bener orang ini. Nah, itu sebagai suatu pengalaman buat saya untuk melihat sosok seorang pengkhotbah yang betul-betul dia khotbah itu dari hati yang penuh dengan karisma, dan orang yang melihat itu terpukau dan tidak merasa bosan. Nah, itu salah satu, saudara ya. Mungkin kita tidak bisa kayak gitu. Dan selama hidup saya sampai saat ini, saya tidak pernah lihat orang kayak Buya Hamka. Ini sebagai suatu kesaksian yang baik, saudara. Supaya kita juga tidak terlalu fanatik. Kalau pendeta itu tidak tangannya gini-gini, katanya, itu tidak punya teori, ya enggak, saudara ya. Jadi apa yang dibicarakan, kalau itu keluar dari hati yang betul dan pikiran yang terkonsentrasi dan dipertanggungjawabkan secara moral, maka segala perkataan itu akan diurapi oleh Tuhan, siapapun dia. Ya, oleh karena dia membawa firman Tuhan.
Nah ini yang perlu kita perhatikan. Gitu. Jadi filler itu tadi ya, kalau Olpi pernah saya tegur, ya saudara ya itu sifat dari pendengar itu selalu melawan. Itu perlu diperhatikan. Kalau kita selalu pengkhotbah itu selalu ngomong ya saudara-saudara, ya toh, ya. Kalau saya duduk dan ada pengkhotbah gitu saya bilang enggak. Saya tidak suka disuruh jawab ya itu. Ya toh, enggak. Nah, oleh sebab itu perhatikan bahwa jemaat itu ada yang begitu, gitu. Seperti saya. Dan kemudian apalagi itu ya, homiletik itu adalah seni, hermeneutik itu adalah bagaimana kita mengumpulkan bahan. Ada semennya, ada kerikilnya, ada pasirnya, kemudian kita membangun sebuah patung. Ya itu ilustrasinya. Jadi bahannya mesti ada, kemudian tujuannya itu untuk membuat patung-patung apa, tapi yang membuat itu harus seorang seniman, supaya dia bisa mengekspresikan secara betul dan baik. Yaitu. Kemudian saya ingat lagi juga mengenai pengajaran-pengajaran. Setiap gereja itu harus punya pengajaran, saudaraku. Kalau itu tidak apa-apa, tidak masalah itu. Kalau kita punya pengajaran tabernakel, kabar mempelai, konsisten, itu setiap gereja, setiap sinode, dia harus punya pengajaran andalan. Nah, tetapi tidak boleh diperlakukan itu sewenang-wenang gitu loh. Jadi harus komprehensif, harus bisa berjalan bersama dengan yang lain gitu. Jadi bukan menangnya sendiri. Ya. Apalagi kalau di dalam gereja itu sudah keluar apa? Fatwa. Saudara tahu fatwa ya? Fatwa. Karena fatwa itu seneng-senengnya pendeta, saudaraku, belum tentu Alkitab itu. Kalau pendetonya seneng begini, langsung dia keluarkan fatwa. Perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Loh, apa? Alkitab mengatakan, loh sing nganggo pakaian lanang iki sapa? Wong pakai pakaian celana ya celana perempuan, baju perempuan, ngapain? Mosok itu pakaiannya orang laki kan itu. Tapi karena dia punya fatwa, dan fatwa itu akan meracuni jemaat. Saya dulu fanatik banget, saudara. Kalau saya lihat orang perempuan pakai celana, ini melanggar perintah Tuhan. Saya tidak mau lihat. Sampai kayak gitu loh. Lama-lama saya pikir, ya gendeng aku, ya apa sih? Gitu. Jadi ini yang perlu kita benahi supaya kita itu mengerti firman Tuhan itu sebetulnya apa. Tetapi sekali lagi, Tuhan memberikan kita karunia pengajaran yang sangat indah, yang membentuk kita, yaitu kabar mempelai dan tabernakel. Itu basic, saudaraku, dan itu tidak ada yang salah. Yang salah itu orang yang menggunakan pengajaran itu untuk menjadi sombong. Itu salah besar. Oleh karena orang itu akan melihat ya, suatu dogma, suatu pengajaran, itu sumbernya siapa? Itu dilihat loh, saudaraku. Kemudian penyebarannya bagaimana? Itu diperhatikan. Siapa yang membawa penyebaran ini? Kemudian bagaimana hasilnya? Kemudian outputnya, jadi produk akhirnya itu bagaimana? Dan untuk ini, saudaraku, saya meneliti itu dari ujung pangkalnya. Dari pendeta Van Heysel, itu saya masih umur 4 tahun, itu saya pernah ketemu sama pendeta ini. Lupa-lupa ingat saya, tapi yang jelas itu bukan orang Belanda, itu orang Ambon. Hitam tinggi, besar, suaranya geledek. Saya masih ingat derijinya itu gede-gede. Memang pendeta ini karismanya tinggi. Jadi kalau khotbah itu pakai baju safari zamannya Jingle Jim itu. Ya. Hebat memang pendeta ini. Dan kemudian turun-temurun, saya sampai pergi ke negeri Belanda, saya kepingin tahu bagaimana perjalanan
pengajaran ini, saya melihat sendiri keadaannya itu. Dan saya tahu siapa saja yang membawakan ini, siapa saja. Iki wong itu. Aku kenal kabeh iki. Jadi sudah semuanya itu ada di tangan saya. Bukan semua buruk, tetapi kadang-kadang overacting, terus terang overacting. Nah itu yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi congkak dan sombong dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan. Ya. Mungkin untuk saudara pikir-pikir sampai di rumah nanti ada pertanyaan yang saya ingat tadi. Iman sama mengerti dulu mana? Penting mana? Iman dulu atau ngerti dulu kemudian mengimani, atau iman dulu ngertinya kapan-kapan? Nah ini yang sering orang Kristen agak ngawur ya. Nah ini perlu digugah jemaat ini. Nanti buat komentar di WA atau di mana ya, supaya kita saling bertukar pikiran. Oke? Cukup ya? Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa, dan kita terima berkat. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Engkau anugerahkan, dan kami memanfaatkannya untuk kami belajar tentang bagaimana kami harus berlaku di dalam melayani Tuhan. Dalam hal kami menyampaikan firman Tuhan. Siapapun kami Tuhan, baik pun kami yang tidak menyampaikan tetapi kami mendengarkan, maka kami mempunyai suatu pendengaran dan pemikiran yang cerah sehingga kami tidak gampang untuk dipelesetkan, untuk ditipu, atau untuk disesatkan. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan segala materi ini, biar kiranya Engkau memakai kehidupannya sesuai dengan apa yang Engkau berkatkan menjadi talentanya, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam jalan hidupnya. Demikian juga dengan kami semua Tuhan, Engkau memberkati dengan segala kelimpahan, kasih, kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, dan perlindungan serta keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diberkatkan kepada kita semua, mulai dari hari ini, saat ini, sampai Maranatha, kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pulanglah dengan selamat sejahtera, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.